karena waktunya juga udah lewat 10 menit nih, supaya nggak memperlama waktu gitu. Yang hadir kan di sini cuman tinggal bersama Faila dari kelompok 4. Tapi bisa buat nanti disampaikan lagi gitu ke Harifa sama Anan gitu ya. Oke, kita mulai aja ya presentasinya dari kelompok 5. Skrill boleh share screen-nya. Sama jangan lupa recordnya Jill. Sudah ready. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Oke, baik teman-teman. Selamat sore. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap kalian semua dalam lindungannya ya. Dan izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan apa yang telah kami praktikan atau apa yang telah kami lakukan di minggu sebelumnya, yaitu P1 pembuatan kabel koaksial RG58, UG88 strip U dan BNC-nya, konektor BNC-nya. Oke. Kita mulai dari perkenalan dulu aja deh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kaila Savana Nabila dengan Perkenalkan, dua nama empat saya besok silakan Kayla belum beres ya. yang Nazril. Perkenalkan, nama saya Kaila Savana Nabila dengan NIM 2413311050. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Batara Putra dengan NIM 2413311053. Dan perkenalkan dengan saya Muhammad Akila Syarifain 2413311054. Baik, tanpa melambak-lambakan waktu gitu, kita langsung saja ke pemateriannya. Oke, waktu dan tempat saya serahkan ke Kaila. Oke, pertama-tama kita mulai dari pendahuluan. Yang pertama ada kabel koaksial RG58. Jadi kabel koaksial RG58U ini digunakan untuk transmisi sinyal frekuensi tinggi dengan gangguan yang rendah. Nah, strukturnya ada 4, yaitu ada konduktor inti, isolator, pelindung, dan jaket kabel. Nah, dengan impedansi 50 ohm ini, kabel ini tuh banyak digunakan pada komunikasi radio, antena, dan alat ukur. Namun, semakin tinggi frekuensi dan panjang kabel, maka rugi-rugi sinyal atau loss akan semakin besar. Next. Kemudian ada konektor BNC, di mana ini tuh berfungsi sebagai penghubung antara kabel koaksial dengan perangkat frekuensi radio melalui mekanisme penguncian putar yang praktis namun tetap kokoh. Nah, dalam praktikum kali ini tuh digunakan konektor BNC tipe MEL yang dipasang pada kabel RG58U. Perlu diperhatikan juga pemasangan yang presisi serta keselarasan impedansi antar komponen menjadi faktor krusial guna menghindari terjadinya refleksi sinyal maupun degradasi kualitas sinyal. Kemudian ada redaman atau atenuasi yang merupakan fenomena berkurangnya intensitas daya sinyal sewaktu merambat melalui media kabel koaksial. Tingkat kehilangan daya ini ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu dimensi panjang kabel, besaran frekuensi yang digunakan, serta karakteristik material penyusunnya. Pada jenis kabel RG58U, nilai redaman akan melonjak seiring dengan kenaikan frekuensi akibat adanya fenomena skin effect atau efek kulit. Ini tuh dinyatakan dalam satuan desibel atau dB. Parameter redaman ini menjadi indikator untuk mengukur efisiensi dan kualitas performa transmisi pada suatu sistem pengkabelan. Oke, selanjutnya alat dan bahan yang akan kami gunakan, yang akan kita gunakan pada praktikum pembuatan kabel ini. Yang pertama tentunya kabel koaksial.
kemudian konektor BNC, dan ada beberapa partnya. Jadi ada beberapa part. Yang pertama ada main body-nya nih, yang ini. Kemudian ada clamp ring-nya, kemudian rubber shield atau washer-nya yang oranye ini, yaitu supaya kedap air, teman-teman. Kemudian ada compression nut atau baut penguncinya. Kemudian ada center pin-nya ini yang warna kuning ini nih. Kemudian ada tools yaitu cutter, solder, timah, dan tang. Kemudian alat ukur kualitas kabelnya ada microwave analyzer, kemudian calibration kit, dan konektor BNC. Nah, selanjutnya ada langkah kerja yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Akil. Oke, kita masuk ke langkah kerja. Coba di next, Dil. Zril? Sudah, Akil. Ini masih di ini, masih Bentar. di tulisan langkah kerja. Udah sih ini mah. Bentar ya. Aku balik refresh dulu. Nah, sekarang udah ada belum? Belum, Jil. Apa mau saya Nah, bacakan udah ada, udah lagi? ada. Oh, udah ada. Oke. Ya, udah ada. Oke, kita lihat nih langkah-langkahnya. Ini tuh kayak kita tuh sebenarnya nggak ada metodenya, tapi kita bakal jelaskan secara rinci gitu melangkah-melangkahnya. Pertama, kita siapkan kabel koaksial sesuai kebutuhan dan memastikan kondisi kabel masih baik. Nah, itu tuh kita nanti dikasih kabel, udah disiapin lah sama Bapak. Kabelnya tuh di depan meja kita, meja kerja kita tuh. Udah ada alat-alat, udah ada furnish-furnishnya gitu. Ada kayak soldernya, tangnya, terus cutternya juga udah ada. Kabelnya pun udah ada di depannya. Nah, Ane saranin antum-antum semua nyari kabelnya tuh yang isinya tuh silver, jangan yang isinya kabel serabutnya jangan yang emas gitu. Soalnya aneh pas awal-awal pakai yang kabel yang emas tuh itu kesulitan gitu. Nah, setelah kita siapin kabel koaksialnya nih yang udah kita ambil, kita kupas jaket kabelnya hingga terlihat bagian braid dengan hati-hati. Nah, kita tuh udah punya kabel nih, kita potong nih sekitar kira-kira aja gitu 5 cm atau 3 sampai 5 cm gitu. Kita potong dari ujungnya tuh. Nah, setelah kita potong, kan dalamnya tuh sebelum kita masuk ke intinya tuh yang ada shieldnya itu tuh ada jaket kabelnya tuh warnanya silver juga. Kalau yang di warna silver, kalau yang di emas tuh nggak ada jaketnya. Jadi kemarin tuh agak susah, mendingan nyari yang warna silver gitu kabelnya. Nah, yang ketiga kita rapikan braidnya, anyaman kawat yang dalam shield, yang di luar shieldnya itu ke belakangin atau kita ke bawahin lah. Pastiin juga itu tuh jangan pada patah-patah gitu, jangan pada putus-putus kabel-kabel yang serabutnya itu, karena itu bakal jadi ground dari kabel koaksial ini. Nah, setelah kita rapin braidnya, kita kupas osilatornya yang putih tuh, osilator bagian dalam hingga konduktor inti terlihat sampai innernya atau konduktor yang intinya tuh kelihatan. Nah, dan siap dipasang. Terus kita pasang konektor BNC pada inti kabel dan menyoldernya agar sambungannya kuat. Nah, di sini tuh kalau kita kan dari kelompok 2 minggu pekan sebelumnya gitu, 2 pekan sebelumnya, ini tuh konektor BNC-nya tuh diubah. Yang biasanya make yang RG88, sekarang kita diubah tuh make RG6. Sehingga kita itu konektornya itu nggak ada pengaitnya gitu. Konektornya lebih sulit lah, bukan lebih sulit, lebih kayak sebenarnya simple. Tapi yang sulitnya itu kalau kita salah di awal-awal tuh, di awal pemasangannya. Nah, bedanya sama yang ada pengaitnya, kita tuh di sini nyoldernya tuh cuma dikit, cuman di bagian ini nih, kita masang innernya sama masukin innernya, terus kita solder dalamnya dulu, kita solder dalamnya, terus kita solder sisi-sisi yang apa tuh kabel innernya. Nah, di situ tuh kita solder juga sampai itu tuh kepasang dan jangan sampai ngumpul dikit aja gitu, jangan banyak-banyak, jangan lama-lama juga, jangan sampai innernya apa tuh kayak panas gitu kebakar, karena itu bakal nyebabin redamannya juga bakal tinggi nanti. Nah, itu dari aneh aja soalnya kemarin bikinnya 2 kali gitu.
Jadi wanti-wanti aja, karena kalau nanti konektor atau yang inner yang emasnya itu ntar kepanasan, itu bisa bakal bikin redamannya tuh lebih ini. Juga nanti pas nyoldernya, pastiin yang kata beratnya itu yang anyaman kawat itu tuh ya, itu tuh udah rapi gitu, udah ke bawah semua. Jangan sampai yang innernya nyambung sama yang serabut-serabut yang luarnya gitu, yang sebagai groundnya. Nanti bakal ada short. Nah itu tuh kabelnya langsung rusak gitu, gak akan bisa buat nyalurin lagi. Redamannya sangat tinggi. Nah, terakhir menghubungkan blade ke bagian ground konektor lalu dikencangkan dan disolder dengan baik. Nah, itu tuh sebenarnya kalau disolder lagi tuh boleh, tapi ya kalau ini nih kalau itu gak sempat waktunya jangan. Oke, lanjut Jil. Nah, setelah itu kita periksa kabel hasil pemasangan konektor dan sambungan kabel untuk memastikan perakitan sudah rapi, kuat, dan tidak ada bagian yang longgar. Nah, ini kan lihat nih, kalau udah kepasang kayak gitu, kita apa tuh pastiin lah udah rapi belum. Kalau masih ada kayak serabut-serabut yang keluar tuh usahain kayak apa tuh rapihin gitu. Sama kita tarik-tarik gitu sampai ini tuh udah nggak lepas gitu. Kita usahain sampai itu tuh udah kuat gitu. Udah kuat belum ini ya, kita pastiin terus. Terus setelah itu, kabel yang telah selesai dirakit diuji menggunakan microwave analyzer untuk mengetahui performa kabel dan nilai redaman pada beberapa frekuensi tertentu. Nah, pokoknya gini, setelah kita udah rakit nih, dan kita udah yakin nih, wah, ini yakin, ini kuat nih kabelnya. Nah, kita bilang minta ke Bapak, Pak, kita mau tes Pak nih kabel kita. Nah, ntar bakal kita dikasih BPF, alat BPF, microwave analyzer itu. Nah, pas kita dicek di situ, ya pertama kayak biasa kita disuruh kalibrasi dulu BPF-nya itu, terus nanti kita bakal ditanya-tanya dulu sih apa tuh ini pakai berapa ininya nanti. Pokoknya gitulah. Lanjut Jil. Nah, pengukuran redamannya. Pertama, lakukan kalibrasi dengan menggunakan calibration kit. Nah, udah pada bisa kan BPF udah pernah ini. Terus setting di mode NA S21. Nah, startnya nih kita patut diperhatikan nih. Startnya dari 1 MHz, terus stopnya di 6 GHz. Terus pasang kabel hasil praktikum kita tuh. Di masing-masing di port 1 dan di port 2 tuh dipasang dua-duanya. Terus berikan marker pada 6 titik. Di titik mana aja sih? Nah, selisih titiknya itu tergantung dari pokoknya jangan deket-deket lah, tapi kasih 6 titik gitu markernya supaya kita tahu redamannya ketika di frekuensi yang lebih tinggi itu berubah atau tidak gitu. Terus amati redamannya dan catat hasilnya. Terus umumnya redaman berada pada min 3 dB. Nah, kalau antum-antum dapat redaman di lebih dari min 3 dB gitu. Nah, itu biasanya kayak aneh pas itu disuruh ngulang lagi. Nanti hari Selasa dikumpulin. Oke, lanjut. Nah, itu hasilnya nih yang Nazril sama yang Kaila. Mereka dapat di M1-nya tuh bagus tuh di 0,6 tuh bagus. Nah, ini tuh agak ini di M6-nya nih. Udah lumayan melenceng agak jauh, tapi tidak di bawah min 10 lah. Kok pas itu aneh yang terakhir kali itu kenapa nggak pakai data aneh yang terakhir kali itu datanya min 10 dan daripada disuruh ngejurnal mendingan katanya kalau yang kelompok selanjutnya berhasil mending dilanjutin sama kelompok selanjutnya supaya nggak ganti-ganti kabel lagi gitu. Soalnya udah dapat 2 kabel juga kemarin sendiri. Nah, ini di M6-nya min 4. Nah, ini tuh kan rentang dari startnya tadi kan di 1 MHz sampai 6 GHz tuh. Pokoknya itu kan rendamannya kalau lurus gitu nih. Bagus, makin lurus makin bagus pokoknya hasil ininya, analisanya. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan. Proses perakitan kabel koaksial dengan konektor bisa dibacalah ini. Intinya kita kalau lebih ke ini aja kehati-hatian dan sama konsisten dalam ininya lah. Kita kalau misalkan alat yang itu aja. Misalkan make cutternya yang itu, make solder yang itu, supaya nggak inilah sama kan nanti kan antum tuh nggak ada yang sendiri gitu. Kalau berdua-berdua pastiin aja satunya beres, bantuin yang satu sama lain saling bantuin gitu. Sama ini tuh yang trikinya juga ketika pas masangnya soal suka lepas. Nah, itu tuh kan ada urutannya tuh ya, urutan masangnya. Nanti kami kirim video perakitannya. Mungkin sampai situ dari penjelasan dari kami gitu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Dipersilakan.
Kalau alat buat nyoldernya pada bagus gak? Kalau alat-alatnya tuh di sana alhamdulillah bagus kemarin tuh kayak cutternya bagus, tang potongnya juga bagus. Paling solder sih bagus, cuman lebih baik jangan pakai solder ya. Kalau aneh sih nggak terlalu itu sih buat solder yang tembak gitu, karena kurang biasa gitu. Tapi bagus kok soldernya sama-sama bagus. Dan disiapin juga alat-alatnya. Yang itu tuh yang jelek itu mungkin ininya aja sih. Kayak misalkan kalau nyari-nyari kabel sih aneh ingetin aja jangan kabel yang dalamnya emas gitu. Kalau yang dalamnya emas tuh agak susah nanti itunya soalnya nggak ada kayak apa tuh shieldnya tuh kayak kurang lah gitu. Nah ini ada video referensinya. Nanti silakan ditonton ya kawan-kawan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke Gilbert silakan. Pas dicek sama si bapak, pertanyaannya tuh apa berarti Kil? Atau kelompok ini pernah ditanyain apa? Kalau aneh sih pas itu ditanyain karena aneh kan ngulang ya pas hari Selasa. Aneh ditanyain gini, ini konektornya beli baru ya, ini beli baru soalnya tuh satunya kan yang aneh kebakar ya. Nah tapi kalau yang pas pengukuran tuh ditanya-tanyainnya ini mau pertanyaannya kayak pas itu mana ngukurnya di mode apa nih, terus pakai yang apa S21 atau berapa, terus ini ngukurnya dari rentang berapa aja maunya gitu. Tapi nggak tahu dari Nazril atau Kaila ditanya apa aja, boleh dikasih tahu Dil. Kalau kami itu kan ada ini sebenarnya ada yang kalibrasi sendiri, maksudnya ngukur sendiri, ada yang diukurin bapak. Kalau kami kemarin bentar ya batuk kami kemarin tuh ngukur sama kalibrasi sendiri, terus pasang markernya juga sendiri. Ada pertanyaan spesifik gak Zil? Nggak ada gitu. Nggak ada kalau kami mah. Nggak ada. Ya udah berarti nggak ada kalau emang sendiri gitu. Tapi kalau kayak aku nanya Bapak pasti bakal ditanya-tanya dulu. Mungkin itu aja. Maksud pengukurannya berarti bapak teh nanyain apa berarti itu Kil? Nanyain itu tuh apa tuh kualitas kabelnya itu bagus atau enggak, kan kita kan ngukur redamannya gitu ya, redaman yang dihasilkan gitu berapa dB gitu. Semakin tinggi frekuensinya itu berarti semakin redaman itu pasti semakin besar kan. Nah yang itu tuh kita tuh ditanya, aku pas kemarin tuh ditanya-tanyanya berarti kalau redaman ini kan aku gede banget pasti ya dapatnya min ke 10,8 gitu. Di marker 6-nya tuh gede banget di pas terakhir di 6 GHz-nya. Kalau ini bagus nih masih di rentang di bawah 10 lah. Kalau udah pokoknya kalau udah jauh banget kayak gitu berarti itu gagal sebenarnya. Saya juga Sebenarnya ditanya-tanya itu. Seperti dapat apa? dapat ilmu nih dari Pak Fitra. Kalau misal frekuensi nih, idealnya kalau yang pabrikan itu mau sampai frekuensi berapapun ya, kayak ini nih, kayak di alat microwave analyzer kan ada konektor yang warna ungu, itu yang pabrikan itu mau sampai frekuensi 18 GHz juga, ripple-nya masih dikit, redamannya juga masih ideal, masih Nah di itu bawah min 3. Terus kalau buatan tangan nih kayak kami ini nih, baru sampai redaman 6 GHz. baru sampai 6 GHz itu ripple-nya sudah lumayan banyak, redamannya juga sudah di min 4,250 dB. Itu wajar aja sih karena emang Buatan. buatan tangan gitu, buatan Ya, manusia. kurang profesional lah. Ya. Terus kalau misal ada ripple kayak gini, itu tuh di sinyal digital udah gak dipakai lagi, soalnya udah mulai bakal error kalau misal pakai sinyal digital. Soalnya udah banyak ripple gitu. Oke, ada lagi nggak tambahan atau ada pertanyaan lagi? Haripa barangkali mau bertanya. Belum. Ada. Nggak ada.
Arif udah Pengen jago. lihat jurnalnya, Ci. Jurnalnya boleh nanti dikirimkan ya. Atau ada nggak Zil foto jurnalnya gitu? Jurnalnya cuman ini sih gambar si grafiknya Gambar grafiknya aja kan ya, ini sama datanya markernya di apa tuh frekuensi dan di redaman berapa gitu ya. Mm-mm. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini bikin kabelnya itu satu apa dua? Bikin kabelnya tuh ya satu kabel gitu, tapi kan ada dua konektor, jadi satu kelompok itu kan berempat, berarti ada dua kabel nanti. Oh, oke oke. Satu kabel dua orang lah. Ada pertanyaan lagi? Intinya kalau pengen mudah gitu ya, fokus dan saling kerjasama lah, karena jujur itu pas nyoldernya gitu agak sulit pas masukin sama nanti ya pas masukin yang emasnya itu, inner yang emasnya itu ke kabelnya. Kalau menurut aku sih itu susahnya. Ada pertanyaan lagi atau Nazril dan Kaila ada yang mau ditambahkan? cukup. Cukup ya. Kalau cukup apa bisa ditutup sekarang aja atau masih ada pertanyaan nih? Ditutup aja kayaknya ya. Itu maaf kepencet. Jadi gimana nih? Jil, mau ditutup aja? Kalau tidak ada pertanyaan, tutup saja ya. Oke. Kaila ada yang mau ditambahkan nggak? Tambahan aja, kalau misalkan kalian ada alat sendiri kayak cutter, boleh dibawa, soalnya cutter yang di lab agak kurang. Oke, iya sih, yang di lab juga itu ada kekurangannya juga lah. Tapi kalau kalian punya barang-barang sendiri, boleh dibawa gitu. Kayak solder yang udah nyaman nih, nah bawa aja soldernya. Oke, mungkin cukup ya daripada kita berlama-lama gitu. Karena ini tinggal sebenarnya praktek gitu. Langsung kita praktek tanpa tanpa ngitung-ngitung lah. Jadi mungkin dicukupkan sampai sini saja. Terima kasih untuk kelompok 4 yang telah mendengarkan dan memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Semoga besok kelompok antum-antum semua disukseskan dan dilancarkan dalam pembuatan kabel ini. Mungkin Amin. cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih et al. Oke, sama-sama. Makasih pada datang.